Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah kamu benar-benar muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Dani dan Gita, orang tua, Bapak Mama saksi, segenap keluarga yang hadir, Ratu, selamat datang di Gereja Katolik. Oh, tepuk tangan dulu. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Bapak. Terima kasih sudah datang ke sini ya. Kalau tidak kita diminta tanda tangan, tadi takutnya ada yang ngantuk. Jadi terima kasih Ratu. Oke, supaya juga benar-benar tidak ngantuk, saya akan memulai khotbah ini dengan pertanyaan pilihan ganda. Pertama, untuk Dani dan Gita nanti dulu. Saya mau tanya pasutri lain yang sudah lama menikah, yang jawabannya sesuai dengan yang saya maksudkan, nanti dapat rosario setelah misa. Pertanyaan pertama, pilih satu jawaban yang sesuai. Yang sesuai ya, bukan yang baik atau yang benar. Yang sesuai, artinya sesuai dengan pengalaman hidupmu. Suami istri dalam hidup perkawinan disebut juga A. teman main, B. teman curhat, C. teman tidur, D. teman tapi mesra, E. teman seperjalanan, F. teman hidup. Anggota KOR F. Ada yang teman hidup, ada yang teman seperjalanan. Ingat, jawab sesuai dengan pengalaman hidup, bukan sesuai dengan jawaban yang benar. Berarti kalau Pak Tobi yang sesuai teman seperjalanan, Ibu Evi punya teman hidup, pantas dia banyak jalan sendiri, Goris jalan sendiri. Oke, di bagian depan saya, Bapak Mama saksi, pilih jawaban mana? Teman curhat, orang tua, teman hidup. Dani dan Gita, yang kamu bayangkan hidup perkawinan yang sesuai untuk kamu itu di antara pilihan tadi, pilih yang mana? Nah, baru mereka diskusikan. Berarti selama ini belum mereka pernah diskusikan, kita menikah untuk jadi apa? Silakan, mungkin karena sekarang baru Roh Kudus bekerja. Sebagai jawaban nomor mana? A. teman main, B. teman curhat, C. teman tidur, D. teman tapi mesra, E. teman seperjalanan,
F. Teman hidup. Teman seperjalanan. Oke. Pertanyaan kedua. Suami istri, pilih lagi salah satu ya. Pilih salah satu jawaban yang benar. Tadi itu yang sesuai, sekarang yang benar. Karena yang sesuai dengan yang kamu jawab belum tentu benar. Yang benar itu pasti selalu sesuai, atau kalau tidak disesuaikan dengan yang benar cara hidupnya. Suami istri dalam hidup perkawinan adalah A. Teman main, B. Teman curhat, C. Teman tidur, D. Teman tapi mesra, E. Teman seperjalanan, F. Teman hidup. Terakhir semua benar. Seksi keluarga jawabannya? Hah? Kayak semua seksi keluarga aja. Siapa seksi keluarga di situ? Belum pernah dibahas ya, apalagi mereka duduk terpisah. Ibu John, jawaban yang benar yang mana? Semua benar. Benar, yakin? Benar. Oke. Bagian depan saya? Hah? Beli Yosef sama Mbak Mulan? Semua benar. Oke. Bapak Mama saksi? Semua benar. Semua benar. Oh, semua angguk. Kamu dua? Oh, berarti jawabannya semua benar. Oke, sekarang saya kasih contoh begini. Kalau ada orang berjalan bersama karena selingkuh tapi bukan suami istri, apakah itu hidup perkawinan? Hah? Tadi sudah bilang semua benar. Kalau orang chat-chatan sangat mesra tapi bukan suami istri, katakanlah teman tapi mesra, apakah semua benar? Berarti kamu semua jawab salah. Artinya jawaban semua benar itu salah. Maka pilih salah satu di antara yang saya sudah tulis. Lagi saya tanyakan, suami istri dalam hidup perkawinan disebut juga jawaban yang benar. A. Teman main, B. Teman curhat, C. Teman tidur, D. Teman tapi mesra, E. Teman seperjalanan, D. Teman hidup. Yang mana? Teman. Oh, Pak Tobi konsisten dia dengan teman seperjalanan. Oke. Kalau menurut ajaran gereja, tadi saya tanya ini juga ke di suster waktu saya misa pagi di sana. Soalnya pertanyaan ini muncul ketika dalam bacaan pertama Paulus menulis surat. Dia bilang, saya butuh Timotius menjadi teman seperjalanan, bukan teman hidup ya. Lalu saya tanya suster, apa bedanya antara teman seperjalanan dan teman hidup? Lalu mereka bilang, teman hidup itu suami istri, teman seperjalanan itu kita yang membiara. Oke, masuk akal. Lalu habis itu saya lanjut di kamar makan. Saya tanya, Yos tidak punya teman hidup, juga tidak punya teman seperjalanan. Terus Yos punya teman itu siapa? Ada yang bisa bantu menjawab? Yang jelas Yos sendiri tidak jawab ini. Kalau Yos teman apa? Kalau dalam konteks Mesdinar dia punya teman-teman, dia punya teman main. Kita tidak tahu, mungkin punya teman tapi mesra, tapi itu nanti tanya ke Yos ya. Yang ingin saya mau katakan kepada kita, ketika kita memilih hidup perkawinan, maka kita mau jadikan pasangan itu sebagai teman hidup. Apapun bentuk kehidupan Anda, itu tetap temanmu. Makanya nanti janjinya setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit sampai mati. Kalau jawabannya teman main, masalahnya banyak pasutri yang lebih suka main-main sama orang lain daripada pasangannya. Benar kan? Ada yang kalau sama pasangan lain guyonnya minta ampun, tapi dengan pasangannya sendiri tidak pernah guyon. Benar Pak Frans? Nah, kalau sama ibu-ibu lain, Pak Frans paling top untuk guyon, tapi giliran sama istrinya sendiri mana pernah guyon. Benar dong? Sebaliknya, Pak Tobi, semua istri bisa diguyonin. Ya namanya teman main kan? Benar Pak Tobi? Saya tidak tahu Pak Melki. Cari sendiri nanti jawaban Pak Melki. Teman curhat. Ayo, berani mau ngaku kalau pasangan dijadikan teman curhat?
Saya lihat ragu-ragu Anggu menjawab pemamas saksi ini. Yang terjadi, pasangan lebih nyaman curhat sama orang lain daripada pasangannya sendiri. Apakah itu hidup perkawinan? Ketika kita lebih nyaman curhat sama orang lain, bukan dengan pasangan sendiri. Teman tidur, ya kembali ke diri masing-masing untuk bertanya, apakah saya benar menjadikan pasangan saya sebagai teman tidur? Atau malah setiap saat saya tidur di tempat yang lain, pasangannya di tempat yang lain? Lalu untuk apa menikah? Nanti pas tidurnya masing-masing, mimpinya masing-masing, mengigonya sebut orang lain. Nah, ini bahaya juga ini. Teman tapi mesra. Nah, ini juga banyak orang yang merasa lebih mesra dengan temannya daripada pasangannya. Bahkan Bapak Ibu, coba kamu lihat anak-anak SMA atau SMP zaman sekarang. Lihatlah cara mereka boncengan di jalan, kalah suami istri. Dengan pakaian seragam, dada sandar di punggung, tangan pegang di paha. Anak SMP dan SMA yang statusnya mungkin cuma teman atau pacaran. TTM. Teman seperjalanan. Nah, tadi Pak Tobi bilang dia punya konsisten, dia punya jawaban, teman seperjalanan. Walaupun memang kita lihat dia itu setia dengan motor ceketernya, walaupun lampunya taruh di dahi kan. Mau istrinya, mau anaknya 3 orang, angkut semua di itu motor. Bisa benar juga ini teman seperjalanan. Tapi banyak juga yang punya teman seperjalanan, jalan kemana sama-sama, tetapi bukan pasangan. Kalau yang jenis itu namanya teman seperjalanan yang bukan pasangan sendiri, dinamakan A. Teman tapi mesra, B. Selingkuh. Mana? Ya, selingkuh. Malam-malam jalan-jalan sama pasangan lain, bukan pasangan sendiri. Kan itu teman seperjalanan juga. Lebih nyaman jalan sama orang lain daripada punya sendiri. Itu kan disebut teman seperjalanan juga, tapi bukan hidup pernikahan kan? Makanya tadi jawaban semua benar itu salah. Tidak semua orang yang jalan bersama itu pasangannya. Kalau dia jalan sama teman sekantornya, walaupun itu bukan pasangan, tetap namanya teman seperjalanan, tapi belum tentu namanya hidup perkawinan kan? Teman hidup. Nah, ini hidup itu mencakup di dalamnya main, ada curhat, ada tidur, ada mesra, ada berjalan bersama, ada. Karena hidup itu total. Tadi kamu jawab semua benar juga ya. Mumpung belum menjalani, perbaik memang teman hidup. Ya, bahkan dengan janji setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, kalau bisa ditambahkan isi togel sama-sama, itu kan teman sehidup. Jangan waktu pacaran saja kalau sakit baru bilang saya juga mau sakit dan mati bersamamu sekarang juga tidak apa-apa. Giliran sudah menikah, mana ada kata-kata begitu. Jadi setelah memilih untuk menikah, berarti kamu memilih pasangan itu menjadi teman hidup. Dalam apapun bentuk kondisi hidup, suka duka, untung malang, sehat sakit, itu adalah temanmu. Ketika galau, itu adalah temanmu untuk curhat. Ketika kamu susah tidur, itu adalah temanmu untuk jadi bantal peluk kan? Ketika sakit, kamu adalah teman untuk menghibur dan mendampingi. Ketika dia galau atau lagi sedih, kamu adalah teman untuk bermain, ajak dia bicara, ajak dia guyon. Gitu juga jalan. Jangan jalan sendiri, pergi belanja sendiri, pergi ke ATM sendiri, kemana-mana sendiri. Seperti yang sering saya katakan, kamu ibu-ibu yang masih muda nih, yang masih kinclong, kalau sendiri terus ke gereja, tiba-tiba ada orang lain yang tidak kenal, bisa saja dia naksir, padahal kamu sudah punya pasangan.
tapi karena sering jalan sendiri ya risikonya begitu. Lalu untuk apa menikah? Untuk apa berjanji? Memang sih tidak mudah untuk komit pada janji, tapi setidak-tidaknya kita berusaha untuk memelihara. Juga kita tidak bisa memelihara sendiri, kita butuh bantuan Tuhan untuk memelihara. Itulah sebabnya kenapa kita menikah di gereja. Karena kita manusia yang lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa, yang tidak bisa konsisten dan komitmen dalam memelihara cinta. Apalagi tadi saya katakan di bagian pengantar, cinta kita itu akan lekang oleh waktu, akan luntur seiring penampilan kita yang makin kemomos, keriput dan tidak menarik. Tapi bagaimana supaya api cinta itu terus menyala untuk mencintai pasangan? Balutlah dia dengan kasih Kristus. Itulah yang diharapkan oleh Yesus melalui Injil yang kamu pilih. Tinggallah dalam kasihku. Jadi itu ajakan Yesus, tinggallah dalam kasihku. Mungkin secara detailnya Yesus bilang, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saling ya, bukan hanya salah satu pihak, bukan kasih yang bertepuk sebelah tangan, tapi kasih yang saling dibagikan. Bicara kasih itu bisa menjawab semua persoalan. Misalnya, dalam bacaan pertama, Paulus berbicara banyak dalam suratnya kepada umat di Kolose tentang bagaimana hidup dengan mengenakan belas kasihan. Dia bilang, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah, yang menarik itu di bagian akhir ketika bicara tentang sabar. Di antara banyak hal yang disampaikan, Paulus bicara ulang tentang sabar. Sabar. Pasti kita susah sabar. Kalau antara Dani dan Gita, kira-kira siapa yang paling sabar? Siapa? Hah? Gita yang paling sabar. Kalau yang saya lihat, Dani. Tapi kan itu pengamatan, bukan pengenalan. Yang saling kenal mereka dua. Kalau menurut kita, siapa yang paling sabar? Sama, saling ya. Saya juga percaya kalau mereka bilang begitu. Kenapa? Saya pernah tanya, kamu ini pacaran berapa lama? Ternyata 9 tahun memang. Sejak kapan? Waktu ospek. Ospek di kampus. Kakak yang beri ospeknya Dani, yang di ospek Gita. Ternyata Dani diam-diam ospek cinta. Saya tanya, butuh berapa lama Dani mengungkapkan rasa cintanya kepadamu waktu kamu ospek? Bongkar sedikit ya. Ya, beberapa saat rumah. Terus waktu dia kasih mengungkapkan perasaannya, kamu bilang apa? Ya, kita jalani saja. Jalani sudah 9 tahun. Lalu saya bilang, pernah putus nyambung? Tidak. Oh, berarti benar mereka sabar. Bertengkar iya. Jadi kalaupun kita tidak sabar, Santo Paulus memberikan tips. Kalau begitu jangan lupa memaafkan. Pengampunan. Kita boleh marah-marah, nggak apa-apa, yang penting cepat meminta maaf dan memaafkan. Itu paling penting, karena kata Paus Fransiskus, tidak ada pasutri yang sempurna, karena tidak ada laki-laki dan perempuan yang lahir dari orang tua yang sempurna, dan tidak ada orang tua yang lahir dari orang tua yang sempurna juga. Kita semua lahir sebagai orang yang tidak sempurna. Karena itu budayakan pengampunan. Saling menyakiti pasti ada, saling marah pasti ada, tapi jangan dendam. Itu paling penting. Karena memelihara dendam dalam hidup berpasutri dan berkeluarga sama dengan Anda sedang membangun rumah sakit di keluarga. Kan gitu kata Paus. Karena itu kesusahan sehari cukuplah sehari, pertengkaran sehari cukuplah sehari. Kalau hari ini kamu bertengkar, malam kamu tidur bersama, salam damai dan berpelukan, maka masalah hari ini sudah lewat. Jangan diingat lagi, itu maksudnya. Dan kalau salah satu pasangan mengakui kesalahan dan meminta maaf, maafkanlah. Tapi ini juga berat Bapak Ibu. Oleh karena gengsi,
susah untuk kita mengakui kesalahan dan lebih dahulu meminta maaf. Ini juga berat. Bisa-bisa saling tunggu siapa duluan minta maaf. Padahal nanti bisa-bisa saling menjaga ego. Kan bukan saya yang salah. Padahal kata orang, mengalah itu tidak selalu berarti kalah. Kan gitu. Beda loh. Dalam sebuah pertandingan, kita kalah beda dengan kita mengalah. Mengalah itu artinya bukan karena kita yang kalah, tapi kita mengambil jalan untuk mengalah supaya beri orang lain kemenangan. Tapi justru kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu mengalah untuk memenangkan orang lain supaya masalah selesai. Itulah definisi mengalah. Tapi tidak mungkin kita menjadi seorang pribadi yang mengalah kalau tidak ada kasih yang membalut hati. Kasih itu kalau didefinisikan panjang, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, dan macam-macam definisi kasih. Tapi saya hanya mengulangi kasih yang dimaksudkan oleh Tuhan dan Santo Paulus. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini kan katanya bacaan yang dipilih sendiri, dan yang memilih bacaan ini Gita, bukan Dani. Coba kamu lihat, belum 1 tahun Gita jadi orang Katolik sudah tahu mana bacaan yang cocok untuk pernikahannya. Dani sudah berapa tahun jadi Katolik, susah temukan bacaan untuk dirinya sendiri. Kemudian hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah ini penting nih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Berarti kalau disingkat ini bahasa jadi gini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil bersetubuh. Berarti kalau kamu bersetubuh dilakukan dalam damai. Nah Bapak Ibu, nanti coba tanya yang mereka biasa selingkuh, kalau mereka bersetubuh itu dalam damai atau tidak? Pasti dalam ketakutan. Nah itu tidak terlalu penting untuk kita. Yang paling penting begini, hidup berkeluarga kan tujuannya mau bahagia, tapi apakah orang bahagia tanpa damai sejahtera? Tidak bisa kan? Jadi kalau mau bahagia harus ada damai sejahtera di hati. Kemarin waktu beri sambutan di sana, saya mengatakan di bagian akhir kepada teman-teman yang hadir, Om, Santi, Santi, Santi Om. Artinya kan damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri kan. Setelah itu baru bahagia. Tidak ada bahagia tanpa damai. Dan bagaimana supaya kita berdamai? Ya ini kata Santo Paulus, kenakanlah Kristus di hati kalau mau berdamai. Kalau tidak ada Kristus di hati, tidak akan ada damai. Nah, hati-hatilah merawat hatimu. Karena kalau tidak ada Kristus di hatimu, itu yang membuat hatimu gampang terobek, yang kemudian menciptakan patah hati dan sakit hati. Masih ingat beda patah hati dan sakit hati kan? Tapi kalau ada Kristus di hati, sebesar apapun hatimu patah, sebesar apapun hatimu terobek dan terluka, jangan lupa Yesus pun sudah dirobekkan hatinya dan terluka untuk mengalirkan kasih. Maka balutlah hatimu dalam hati Kristus. Siap. Dan hari ini mereka telah memilih bacaan dari kata baru. Waktu saya tanya kenapa pilih bacaan pertama yang ini, Dani yang menjelaskan, karena waktu itu Gita tidak ada. Kata Gita, karena dengan dibaptis menjadi Katolik, dia menjadi manusia baru. Saya bilang oke. Ternyata dalam Injil saya menemukan perintah baru dari Yesus. Sudah manusia baru, ada perintah baru lagi. Dan inilah perintah baru dari Yesus. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Maka pesan ini sangat penting untuk diingat. Apa itu? Rawatlah cintamu
dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Terus, rabatlah cintamu dalam kasih Kristus. Semoga Tuhan memberkati. Oke, inilah suasana menjelang jam 6 dan resepsi pernikahan Dani dan Gita di halaman Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Negara. Namanya ini Pesta Taman. Kita berdoa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Dia yang boleh kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami juga bersukacita dalam kehidupan yang kekal bersama Bundanya Perawan Maria, karena Kristus jiwa Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan selamanya. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian lamanya kita berdoa untuk Dani, menanti janji-Mu Tuhan. Ada panggung kamu dansa dulu di atas. Goyang seperti apa saja kami nikmati. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang aku nantikan. Pak Budi sama pengantin, ini telah jadi penolongku. Kita berdua, Anda berdua, menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Yang kita berdoa, kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Oke, mereka berdua ini sudah menjadi satu dalam upacara pernikahan tadi jam 3 di Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Negara. Maka resmi mereka bukan lagi dua, tetapi satu yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pokoknya jadikan teman hidupmu ini sebagai teman seperjalanan, teman makan, teman tidur, teman tapi mesra. Oke? Dan 9 tahun kamu sudah memelihara rasa untuk kemudian memutuskan mengukuhkan ikatan cintanya di hadapan Tuhan dalam upacara pernikahan sore ini.
sapa dan salam kepada undangan yang telah datang. Memang indah, namun akan lebih indah dihiasi pernikahan. Menikah itu panggilan, panggilan untuk bahagia bersama. Tuhanlah yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu
lagi jatuh cinta. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah untuk merawat cinta. Memang indah, namun akan lebih indah dihiasi pernikahan. Menikah itu panggilan, panggilan untuk bahagia bersama. Tuhanlah yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih
kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah untuk merawat cinta. Memang indah, namun akan lebih indah dihiasi pernikahan. Menikah itu panggilan, panggilan untuk bahagia bersama. Tuhanlah yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan
indah, namun akan lebih indah dihiasi pernikahan. Menikah itu panggilan, panggilan untuk bahagia bersama. Tuhanlah yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta.